Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yeremias Belalong. Saya dari Indonesia, khususnya dari NTT, Kabupaten Lembata, Desa Bawala. Desa yang memang kalau menurut saya agak cukup terpencil, namun melahirkan banyak orang-orang yang cerdas. Latar belakang saya dari 4 bersaudara, anak yang kedua. Sekarang saya sudah berada di Australia, bro. Di Australia ini dulu saya tidak pernah bermimpi, dan kalau mau dibilang sampai di sini cukup sangat sulit. Dan saya melalui program WHV, Working Holiday Visa, yang mana pihak pemerintah Indonesia dan pihak pemerintah Australia menjalin kerjasama, maka terlahirlah WHV tersebut. Cerita singkatnya seperti itu ya guys. Terus untuk sampai ke WHV saya sangat banyak menempuh banyak menempuh cara atau proses. Seperti satu, saya itu susah bahasa Inggris karena di SD, SMP sampai kuliah I don't like English. I don't like speaking English and everything about English. Dan kebayang gak, di SD itu saya kalau pas belajar bahasa Inggris pasti pura-pura sakit perut, pura-pura muntah-muntah kayak gitu. Terus kalau di SMP lompat jendela kabur. Ini tentang bahasa Inggris. Jadi untuk harus bisa bahasa Inggris, harus bisa dapat WHV, saya harus punya skor nilai IELTS itu minimal 4,5, 4,5 itu sangat minim dah. Itu sebenarnya kecil sih, tapi menurut saya, buat saya itu besar sekali. Kenapa buat saya besar? Karena saya yang memang tidak suka bahasa Inggris dan memulai dari awal, maka saya merasa itu sangat sulit 4,5. Namun untuk teman-teman yang sudah biasa itu kayaknya gampang. Dan pada umumnya buat teman-teman yang di NTT atau bagian timur, saya yakin sekali untuk berbahasa Inggrisnya sangat sedikit sekali. Maka di sini saya mau sampaikan kalau sebenarnya terkait kita punya niat untuk belajar bahasa Inggris. Itu yang pertama, bahasa Inggris. Yang kedua, biaya. Nah, kalau biaya ini memang sangat urgent sekali. Cuman Tuhan itu tidak mungkin menutup mata. Kalau seandainya umatnya punya niat dan punya tujuan. Kalau seandainya kau punya niat, maka kau harus tekun, harus kejar terus. Jangan pada saat dikasih stuck atau dikasih goncangan sedikit atau cobaan, kau langsung stop. Nah, berarti kau nggak niat. Di sini yang saya mau sampaikan, di setiap kau punya niat, pasti kau akan memperoleh bantuan. Mau dari apapun, dari siapapun, itu kau pasti dikasih jalan. Contohnya kayak saya pas mau ke Jakarta untuk ujian IELTS, saya dapat bantuan dari abang Mervin Komber, terus pacar saya sendiri khususnya, terus support dari paman saya. Nah, banyak sekali orang-orang yang memang tidak bisa saya sebutkan. Contohnya, saya sampai di Jakarta, saya nginep di rumah keluarga, rumah teman. Dan terlalu banyak proses yang memang sebenarnya itu sulit sekali dilakukan oleh orang-orang yang dimana mereka kalau tidak punya niat. Tapi kalau kau punya niat, pasti kau punya jalan. Terus, biaya udah, kemampuan bahasa Inggris udah, terus WHV itu butuh apa lagi ya? Oh iya, kalau saya itu mulainya dari nol. Saya tertarik ke Australia ini. Karena ingin berkesempatan mendapatkan banyak uang. Karena di sini time is dollar. Oke guys, $1 itu perbandingannya 10.000 rupiah. Jadi menurut kalian pikirkan aja coba, $1 10.000 rupiah. Jadi kalau seandainya di sini kan digajinya per jam. Nah, 1 jam itu gaji saya 23,66. Jadi kalau mau dibulatkan ya 23 aja lah.
23 dolar, berarti 23 dikalikan 10.000, jadi 230.000 guys. 1 jam 230. Dan rata-rata saya kerja itu 10 jam itu di farmer. 1 hari, bayangkan aja, 1 hari itu 10 jam. Dengan 1 jamnya itu saya dibayar 230.000 ya. Kita buang aja 30.000 nya, pakai 200 nya aja. Nah 200.000 itu kau kalikan dengan 10, itu dia menghasilkan 1 hari 2 juta bro. 2 juta. Kenapa saya bilang 2 juta per hari itu luar biasa? Saya yang dulu kerja di Indonesia sudah mengeluarkan tenaga, energi, pikiran, baku marah dengan teman, nasabah, baku marah dengan bos lagi, belum dengan kuliah, kerjaan, campur semuanya, menghasilkan 3 juta per bulan. Sedangkan di sini saya dapat 2 juta per hari. Coba kalian pikirkan guys, mengeluarkan tenaga yang begitu banyak di 1 bulan, dan di sini kau mengeluarkan tenaga yang sama tetapi cuma 1 hari. Mana yang lebih bermanfaat? Jadi if you want to earn money, you can go here and then you get the much money. Oke guys, jadi yang terakhir ingin saya mau sampaikan juga bagi teman-teman khususnya daerah timur, daerah NTT, Papua, Ambon, NTT, NTB. Di sini sangat sedikit sekali bro, sangat sedikit sekali. Teman-teman yang dari barat, dari tengah kayak Makassar itu udah banyak. Cuman daerah-daerah kita yang lain itu masih sedikit. Jadi saya mau sampaikan saja nih, saya yang latar belakangnya yang tidak mampu sekali. Orang tua saya itu dari petani. Terus ibu saya itu udah rematik 8 kurang lebih 10 tahun lamanya, dan bergeraknya itu sangat sedikit sekali. Contohnya 5 meter harus berdiri atau pegang dulu. Nah, latar belakang kayak gitu aja saya bisa sampai di sini gitu. Berarti apalah perbandingan dengan teman-teman yang lain, yang mana teman-teman tahu sendiri NTT yang bagian Lembata, Kecamatan Ile Ape di kampung saya itu seperti apa. Itu sangat kering sekali. 1 tahun itu 4 bulan baru hujan, dan penghasilan di sana cuman tanam jagung dan bertani. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, latar belakang kita atau kita dilahirkan di mana keluarga itu bukanlah satu persoalan atau kita mempersalahkan siapa. Cuman yang jadi persoalan adalah bagaimana kita hidup dan bagaimana pada saat kita mati nanti. Apakah mau kita statusnya tetap seperti itu atau mau berubah? Nah, kalau kamu ingin berubah, maka bangkit dari hal keterpurukan itu seperti yang sekarang. Contohnya pada saat kau tersandung, maka kau harus bermimpi dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sejujurnya Tuhan lah yang kasih segalanya, namun Dia ingin lihat usahamu. Seberapa gigi kau berusaha, seberapa gigi kau punya niat untuk mendekat ke Dia. Karena di dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab saya sudah menceritakan kalau kau ingin meminta, maka kau akan diberi, begitu. Saya adalah WAV tahun 2018. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana dan seberapa besar atau proses saya mendapatkan visa working holiday, visa berlibur dan bekerja itu. Yang pertama yaitu foto harus foto terbaru, latar belakangnya harus putih. Terus kalau seandainya kamu ingin mau cuci, itu di tempat cuci foto yang orangnya itu udah tahu ukurannya berapa kali berapa. Yang kedua adalah SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, itu diurus di Polda, tingkat Polda ya, jangan di Polres atau intinya jangan di bawah Polda seperti Polres, terus Polsek. Nah, itu jangan, tapi wajib di Polda. Terus yang ketiga itu harus punya KTP. Nah, KTP itu penting tuh. KTP tapi
jangan KTP yang lama, harus KTP elektronik. Oke guys, yang keempat yaitu paspor. Paspor itu sangat penting sekali kalau kamu ingin ke luar negeri. Walaupun ke Malaysia atau Papua Nugini atau kemanapun itu harus punya paspor. Terus yang kelima itu ijazah. Nah, kebetulan sekali nih saya ngeplay visa ini itu menggunakan ijazah karena menggunakan surat keterangan kuliah. Karena kebetulan saya belum wisuda dan belum punya ijazah Strata 1 atau S1. Jadi saya menggunakan surat keterangan dari fakultas yang dikeluarkan oleh Kaprodi, terus dengan nilai yang dikeluarkan oleh Kaprodi juga. Dua itu cukup, tapi harus stempel bahasa dari pihak rektorat, Kaprodi. Terus yang berikutnya adalah sertifikat bahasa Inggris. Nah, kalau di sertifikat bahasa Inggris itu dia mewajibkan IELTS. Kalau IELTS, saya dulu bahasa Inggrisnya kan susah. Jadi saya start untuk belajar bahasa Inggris itu saya harus ke kampung Inggris yang ada di Kediri. Itu dari akhir Januari sampai itu 3 bulan. Jadi terhitung aja Februari, Maret, April. Nah, April selesai itu 3 bulan. Di situ menurut saya sangat murah sekali karena cukup bayar 3.500.000. Cukup bayar 3.500.000 itu kamu udah dapat pelajaran bahasa Inggrisnya, prakteknya, bukunya, terus penginapannya. Dapat 4 itulah. Oh, jangan lupa sertifikatnya. Terus bonusnya adalah ilmu. Kalau makan itu beli sendiri-sendiri bro. Jadi dalam sebulan itu saya habiskan 300.000 untuk makan. Itu di Kediri. Untuk bagaimana mendapatkan ilmu bahasa Inggrisnya itu. Karena saya itu mulai dari nol bro. Mulai dari tahu cuman yes, no, yes, no, go, yes, no, go. Sekarang saya sudah bisa percakapan kecil-kecil lah. Terus saya udah bisa mengartikan sedikit-sedikit kalimat atau cerita-cerita pendek. Sudah bisa dari hal-hal seperti itu. Terus setelah saya kursus dari situ selesai, berangkatlah saya ke Jakarta. Karena tesnya itu cuman ada di Jakarta, Makassar, Bali, terus intinya di kota-kota besar lah yang ada di Indonesia. Nah itu pasti melakukan tes IELTS. Nah saya ambilnya di Jakarta waktu itu di Hotel Millennium bro. Di sini saya mau sampaikan nih, kalau Tuhan itu tidak menutup mata. Nah ada cerita-cerita konyol sedikit, yang mana besoknya ingin ujian dan saya itu ketiduran dan saya tidak belajar. Terus saya juga lupa kalau harus mengambil itu yang general. Saya malah pilih yang akademik. Dan soalnya itu sulit semua. Sulit, beda sama general. Nah, jadi pada saat saya masuk ke gedung Millennium, saya langsung bilang, Tuhan, terjadilah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Karena saya tidak belajar. Jadi pada saat memang masuk Millennium, ya udah, pure hanya ingin mau ngetes, tapi di otak ini kayak kosong, kayak gitu. Nah, tapi di situ Tuhan tidak menutup mata. Kenapa Tuhan tidak menutup mata? Tuhan melihat perjuangan kita gitu, perjuangan kita. Jadi pasti Tuhan akan bantu. Hasilnya dia mempermudah dan lain sebagainya. Tapi itu sedikit kuasa Tuhan. Nah, jadi masuklah saya situ dengan orang-orang yang begitu banyak dan semuanya expert Inggris, expert bahasa Inggris. Jujur saya sangat down, merasa tidak yakin bisa lulus atau tidak. Cuman saya yakin dengan Tuhan pasti ada. Akhirnya
Saya ikutlah waktu itu di Millennium. Selesai itu nilai saya keluar dan saya cek di Google, email masuk di Gmail saya, dan mulailah saya melihat ternyata nilai saya itu pas 4,5. Padahal saya not sure gitu. Saya nggak yakin kalau saya bisa lulus dengan 4,5 karena pada saat mau ujian besok saya tidak belajar. Terus jadi pada saat belajar saya ketiduran. Terus pada saat saya bangun itu masih jam 12 atau jam tengah malam gitu. Saya sudah mandi, pas mau berangkat masih tengah malam. Saya kembali tidur lagi. Terus pada saat saya tidur lagi bangun kesiangan. Nah, jadi saya tidak belajar. Itulah cerita-cerita konyol sedikit pas mau ujian IELTS. Dan Tuhan berkata lain. Kau sudah tunjukkan niat, kau sudah tunjukkan usaha, ini hasilmu. Nah, jadi kuncinya atau poinnya adalah hasil tidak menipu usahamu. Jadi kamu harus percaya pada Tuhanmu, harus bekerja juga, harus berusaha. Itu untuk bahasa Inggris ya. Dan IELTS keluar 4,5 dan saya lulus. Dan orang-orang di sekitar saya itu merasa heran. Kok bisa gitu? Berikutnya statement bank. Nah, statement bank itu dia akan mengeluarkan 1 lembar surat saja, dan itu dia akan melihat uang yang masuk di dalam rekening kamu atau mengendap di rekening kamu itu totalnya 50 juta rupiah. Dan kalau disetarakan dengan uang dolar, Australian dollar, itu 5.000 Australian dollar. Dan kalau seandainya uang itu masih atas nama orang tua kamu, maka kamu bisa meminta surat jaminan dari orang tua. Cukup KTP dan kartu keluarga. Seperti itu. Nah, saya bagaimana bisa menyelesaikan atau mendapatkan referensi bank itu atau bank statement itu? Nah, kalian tahu, saya tidak punya uang dan memiliki keluarga yang memang tinggal di pondok. Latar belakang bapak hanya petani, terus gembala kambing, terus ibu rematik 10 tahun. Mana punya uang sampai 50 juta? Mau dikumpul satu keluarga besar pun pasti untuk 50 juta pasti susah sekali. Nah, dalam sehari itu bagaimana saya bisa dapat 50 juta? Saya kasih nih solusinya. Solusinya saya waktu itu saya pinjam punya teman. Nah, kebetulan teman itu punya tabungan 50 juta dan dia transfer hari itu uang masuk ke bank BNI. Langsung saya minta dibikinkan statement bank statement atau referensi bank itu. Keluarnya surat itu, saya langsung transfer kembali lagi uangnya. Nah, jadi solusinya seperti itu. Kamu dapat pinjam uang aja dari teman yang memang punya uang 50 juta, kamu masukin, dapat referensinya, transfer kembali. Simple dan gampang sekali. Terus yang berikutnya, saya mungkin akan sedikit menjelaskan tentang rutenya. Rute atau fase atau proses dari step 1 ke step berikutnya untuk mendapatkan yang namanya SRPI. SRPI itu surat rekomendasi pemerintah Indonesia. Nah, di situ di start dari yang pertama adalah permohonan mengakses. Itu dari satu link www.imigrasi.go.id. Oke, bro. Jadi tahap yang kedua atau step yang kedua itu kita wajib registrasi agar bisa masuk di aplikasi SRPI. Ya, setelah masuk di tahap kedua ini, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu kita memilih untuk tanggal wawancara. Setelah mendapatkan tanggal wawancara, kita atau pemohon itu mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan. Nah, dokumen persyaratan ini itu dia minimal 60 kilobyte dan maksimal 250 kilobyte. Dokumen-dokumen itu harus di-scan ya.
dalam bentuk PDF. Ya, tolong disimak. Jadi sebelum kamu mau nge-apply atau mau masukin berkasnya udah di-scan dengan ukuran minimal 60 KB dan paling tinggi itu 250 KB. Itu di tahap keempat. Dan masuk ke tahap kelima itu kita harus menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah dikirim. Nah, setelah data kita dikirim ke sana, maka nanti itu akan ada yang namanya validasi dari pihak imigrasi. Itu melihat berkas-berkas kita tuh. Yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu apa aja yang tadi itu nanti akan dilihat di pihak imigrasi, dicocokkan apakah ini benar atau enggak. Nah, itu masuk di tahap ke berapa tadi? Ke 6 ya kan? 6. Sekarang masuk ke tahap ke-7, yaitu tahap wawancara. Nah, wawancara ini pihak imigrasi yang akan wawancara kita, dan itu cuma ada di Jakarta. Tidak ada di tempat lain, cuma ada di Jakarta. Dan pada saat nanti kamu akan ke sana, itu kamu akan di email kapan kamu akan wawancara. Seperti itu. Setelah kamu wawancara, maka terbitlah yang namanya SRPI. Oke? Setelah SRPI keluar, kamu print out SRPI-nya, kamu bawa form 1208. Setelah itu bawa ke pihak embassy Australia. Nah, embassy itu kedutaan ya, bro. Di sana kamu akan bayar uang 5 juta rupiah untuk mendapatkan visa itu. Setelah itu, kamu akan waiting list, menunggu untuk keluar yang namanya Hub ID. Itu semacam nomor yang nanti dikasih kode gitulah. Kamu tinggal kasih kode kamu itu, Hub ID itu. Hub ID itu dokter akan mengirimkan hasil medical check up ke pihak embassy-nya dengan kode yang dikasih oleh pihak Australia. Nah, setelah selesai terima Hub ID, kamu ke rumah sakit yang sudah ditentukan pihak kedutaan Australia untuk melakukan medical check up. Saya waktu itu melakukan medical check up di Jakarta, di rumah sakit Jatinegara. Nah, biaya rumah sakit ini beraneka macam dan beragam pula, seperti Makassar, Jakarta, Semarang, dengan biaya 900.000 di rumah sakit Jatinegara. Dan puji Tuhan, apa yang saya lakukan selama ini dengan minum susu Bear Brand, terus berhenti isap rokok, syukur puji Tuhan, paru-paru saya tidak bermasalah, tubuh saya semuanya sehat, dan saya mendapatkan surat rekomendasi lagi. Saya dinyatakan sehat dari pihak rumah sakit itu. Dan berikutnya saya memperoleh yang namanya visa working holiday. Oke guys, itulah cerita atau histori perjuangan saya yang di-start dari akhir Januari 2018 sampai bulan September keluarnya visa saya. Mungkin video saya seperti itu dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya yang saya akan membahas lebih rinci lagi apa itu WAV dan seperti apa yang akan kau dapatkan nanti di WAV dan seperti apa pula yang kau memperoleh pada saat kerja di Australia. Jangan lupa subscribe dan like and share channel saya. Terima kasih. Bye bye.